Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli siddiqi wal wafa. Amma ba'du. Alfiyah Ibnu Malik adalah sebuah kitab yang begitu familiar terdengar di telinga para santri. Karena kitab ini adalah salah satu kitab yang diajarkan sebagai pelajaran wajib oleh hampir seluruh pesantren di Indonesia. Nah, di Pondok Pesantren Fathul Wahid, kitab Alfiyah Ibnu Malik ini diajarkan dalam tempo waktu yang cukup singkat, yaitu 1 tahun. Maka kali ini kita sudah bersama narasumber kita, Al-Ustadz Minanur Rahman. Beliau ini adalah salah satu pengurus di Pondok Pesantren Fathul Wahid, berasal dari Kendal, Jawa Tengah. Dan beliau ini adalah salah satu pengurus yang pernah menjadi pengajar dalam program Alfiyah 1 tahun ini. Ustadz, sehat ya? Ustadz Minan? Baik Ustadz, pertanyaan pertama, benar ya di Pondok Pesantren Fathul Wahid ini memang diajarkan Alfiyah dalam 1 tahun? Iya, betul sekali. Tapi yang perlu diketahui sebenarnya program 1 tahun itu didahului atas terobosan Sang Muassis Romo Yai Wahid yang dulunya pernah menjajaki dan menerapkan program yang sedikit lebih lama. Pada tahun sebelum kisaran 90-an itu beliau menerapkan Alfiyah selama 3 tahun. Kemudian di akhir tahun 90-an karena belajar dari pengalaman, terus akhirnya Alfiyah yang bermula dari 3 tahun disingkat dan ditempuh selama 1 tahun. Berarti program Alfiyah 1 tahun ini adalah program cetusan Romo Kiai Wahid Zuhdi yang memang ditujukan untuk menciptakan efisiensi dalam waktu pembelajaran Alfiyah. Dan pencetusan ini pun sudah melalui penelitian yang sangat panjang ya, 10 tahun, mulai dari tahun 90-an sampai akhir dekade 90-an tadi. Kemudian yang menjadi pertanyaan kami, bagaimana pesantren menerapkan program ini dan bagaimana pesantren memastikan program ini berjalan dengan lancar? Mungkin bisa dijelaskan, Ustaz. Untuk penerapan program yang semula 3 tahun menjadi setahun, itu kan kalau dulu 3 tahun itu program dijalankan dengan menjadwalkan Alfiyah selama seminggu sekali atau seminggu beberapa kali secara berkala. Kemudian terus dirubah menjadi setahun, itu Alfiyah diterapkan secara intens dengan estimasi waktu itu 5-6 kali pertemuan, yang mana 2 kali pertemuan untuk menambah materi, yang selainnya untuk mengulang-ulang materi itu tersebut. Sehingga dari pertemuan yang sesering itu akhirnya membentuk daya ingat teman-teman santri menjadi hafal dengan sendirinya. Kalau para guru-guru kami itu mengibaratkannya seperti ini. Jadi kenapa mayoritas masyarakat muslim itu mereka tidak menghafalkan Al-Fatihah tapi sudah hafal? Ya karena sering mengulang-ulang dan sering mendengar. Akhirnya sebab pengulangan tersebut dan sebab sering didengar akhirnya membentuk daya ingat masyarakat sehingga tidak perlu menghafal, secara otomatis dia akan hafal. Kemudian ditambah lagi dengan pola pengawasan yang cukup ekstra dari para pengajar Alfiyah itu 5 kali pertemuan atau 6 kali pertemuan setiap hari dan sering diulang-ulang, dan pengawasnya itu terus nungguni, terus akhirnya sebab sering diulang-ulang dan sering diawasi, istiqomah diawasi, akhirnya kalau ibarat kata ya, kalau para guru kami itu mencontohkan, semakin lama dan semakin seringnya induk ayam mengeram telurnya, maka potensi keberhasilan menetasnya telur ini akan meningkat daripada yang jarang atau yang tidak sama sekali dirami. Hal ini tidak memandang apakah
pengawas atau pengajarnya ini masih usia muda atau sudah berusia agak sepuh. Karena intinya di situ, intinya di super ekstra dalam mengawasi anak didiknya. Sehingga dengan dua tadi ya, dengan sebab sering diulang-ulang dan pengawasan yang ekstra, akhirnya potensi keberhasilan itu lebih tinggi daripada yang tidak menjalankan dua ini. Tetapi tentunya semua itu atau keberhasilan itu di bawah kendali Qudratullah. Tentunya. Ya, berarti program Alfiah 1 tahun ini adalah memang program yang diproyeksikan secara khusus dan memiliki intensitas pembelajaran yang cukup tinggi ya Ustaz. Serta memiliki program yang terintegrasi antara pembelajaran di dalam maupun di luar kelas. Dan bahkan ada program lain yang menunjangnya, yaitu pengawasan secara ekstra dari para guru. Serta program ini juga menuntut adanya konsistensi dari guru maupun murid. Kemudian ketika seorang santri sudah mengikuti program Alfiah 1 tahun ini Ustaz, bagaimana pesantren menerapkan metode pengujian terhadap orang-orang yang sudah mengikuti program ini untuk mengukur keberhasilan serta tingkat efisiensi program yang berjalan? Jadi untuk istilahnya untuk menguji keberhasilan teman-teman santri Alfiah tadi dalam sebatas mana dia mampu mengenyam apa yang telah dia dapat dari para pengajarnya, itu dengan dibuktikan dengan sering dilontari pertanyaan di setiap kali pelajaran, itu diuji dengan pertanyaan-pertanyaan, atau istilahnya dalam pesantren itu ditekror di setiap kali pelajaran. Kemudian skala mingguan itu ada turba dari para pengurus, sama dengan ditekror di pelajaran. Terus kemudian dalam skala bulanan atau semesteran, itu ada ujian semester, ujian semester dengan ujian tulis, atau yang di akhir semester itu juga ada ujian lisan lewat membaca kitab, terus diajukan beberapa pertanyaan supaya dijawab oleh beberapa santri. Terus dan ditutup dengan ujian di panggung, demonstrasi teman-teman di panggung, yang diujikan salah satunya adalah materinya Alfiah. Dipentaskan di akhir semester. Kemudian dan ini sebagai sebagai bukti tolak ukur keberhasilan teman-teman dalam menghafalkan Alfiah dan mengkaji Alfiah itu di akhir semester kedua, nantinya setelah disuruh teman-teman disuruh menyetorkan hafalannya. Kalau sudah lolos setoran hafalan mulai dari nadzom pertama sampai ke nadzom terakhir, kalau dalam Alfiah kan 1002, nadzom ke 1002 dalam satu kali dudukan, maka di akhir tahun nanti akan disanad oleh para masyayikh. Itu salah satu pondok, salah satu bukti pondok untuk menakar dan mengukur sebatas mana dia mampu mengenyam dan mengikat apa yang telah dia pelajari, seperti itu. Berarti memang program ini memang benar-benar terstruktur, dan memang setiap periode tertentu ini ada semacam monitoring dari Bapak pengurus yang bertujuan untuk mengukur sejauh mana pemahaman setiap santri. Ustaz. Kemudian setelah sekian lama berjalan, Ustaz, apa hasil dari berjalannya program ini setelah sekian lama? Kalau untuk hasil, salah satu sampel bukti ya, itu dulu teman Alfiah yang pernah ikut kompetisi antar pondok pesantren, alhamdulillah menyabet medali perak. Nah, itu di tingkat nasional yang bertempat di Solo tahun 2023. Dan sebelumnya juga pernah teman itu Alfiah, sama disiplin ilmu nahwu yang dilombakan Alfiah, pernah mendapat hadiah umroh. Insyaallah. Itu salah satu beberapa bukti, salah satu bukti dari teman-teman yang pernah mempelajari Alfiah di sini. Berarti memang program ini adalah program yang benar-benar teruji ya, dengan bukti adanya banyaknya prestasi dari teman-teman tadi.
yang bahkan sampai skala nasional. Nggih. Baik, ini kemudian kita keluar dari konteks program yang kita bahas, Ustadz. Menurut Ustadz, sebenarnya seberapa penting kita menghafalkan Alfiyah? Maksudnya, kenapa hampir seluruh pesantren di Indonesia itu mengajarkan Alfiyah sebagai program wajibnya, Ustadz? Ya, kalau secara umum, sebelum ke Alfiyah ya, kalau secara umum disiplin ilmu nahwu itu kenapa dibutuhkan oleh para santri? Karena fungsi daripada ilmu nahwu salah satunya adalah untuk mentakwimul lisan dan mentakwimul kitabah, sebatas mana dia mampu mengucapkan dan mampu menulis dialektika Arab sesuai dengan aturan dan kaedahnya. Dan aturan dan kaedah ini tentunya semuanya diakomodir oleh disiplin ilmu nahwu. Sehingga seandainya seseorang atau pelajar belum sampai sempurna dalam mempelajari ilmu nahwu, maka sangat tidak mungkin mampu mempelajari dan memahami apa yang terkandung dalam kitab kuning ya, atau apa yang terkandung dalam sumber-sumber syariat. Itu secara umum. Kalau secara khusus, kenapa Alfiyah itu menjadi pilihan alternatif dari beberapa sekian kitab untuk mengkaji nahwu? Karena Alfiyah itu merupakan ringkasan yang cukup mengakomodir semua teori dan cukup kompleks, artinya cukup komplit dari beberapa sekian kitab, dan bentuknya risalah juga mudah dihafal. Sehingga kenapa pondok-pondok ini memilih Alfiyah? Ya tadi jawabannya karena Alfiyah itu sebagai tolak ukur sebatas mana dia mampu menganalisa, mampu mencermati dialektika Arab yang sesuai dengan aturan dan aturan dan kaidahnya. Dan Alfiyah merupakan salah satu jawaban untuk mengikat aturan-aturan tersebut dengan nadom yang tidak begitu tebal tapi padat seperti itu. Berarti memang seorang santri ketika dia ingin memahami bagaimana bahasa kitab yang baik, bagaimana bahasa Arab yang sesuai dengan teori Arab yang fusha, itu memang harus belajar kitab-kitab nahwu seperti Alfiyah. Karena memang orang yang mempelajari bahasa Arab tanpa belajar kitab, seperti halnya dengan percakapan, itu tidak akan bisa memahami bahasa Arab secara baik dan benar dengan teori yang fusha. Jadi memang dua ilmu yang berbeda ya, antara ilmu memahami kalam Arab dengan ilmu kemampuan berbicara dan bahasa Arab. Terlebih di era kini. Baik, jadi kurang lebih begitulah sekilas pandang tentang program Alfiyah yang diajarkan 1 tahun di Pondok Pesantren Fathul Wahid. Kepada Bapak narasumber kami ucapkan terima kasih. Dan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.